Hadis yang ke-8. Perhatikan cara bacanya. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin al-Misnadi qala haddatsana Abu Rawhin al-Harami bin Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammadin qala sami'tu abi yuhaddisu an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Maratan tsaniyah. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin al-Misnadi qala haddatsana Abu Rawhin al-Harami bin Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammadin qala sami'tu abi yuhaddisu an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah, kata Rasul, untuk memerangi manusia. Bukan diperintah membunuh ya, tapi memerangi. Apa beda membunuh dengan memerangi? Kalau membunuh itu ya langsung. Kalau memerangi itu ya menundukkan. Kalau dalam perang kadang menghendaki pembunuhan, tapi bukan itu tujuannya. Kalau pembunuhan tujuannya supaya mati. Kalau perang tidak. Ada maksud yang baik di balik itu. Tapi karena musuh tidak mau menerima kebaikan, ajakan kebaikan itu, maka melawan, maka harus ada perang. Jadi di sini perlu ditekankan betul dari kata uqatil. Kata Rasulullah, aku diperintah untuk memerangi. Kadang keinginan atau tujuan perang itu tidak sampai terjadi perang sudah tercapai. Maka dalam Islam ada harta rampasan perang namanya ghanimah. Ada lagi namanya harta pai. Apa bedanya? Kalau harta ghanimah, harta rampasan perang yang diperoleh setelah terjadinya perang. Perang Badar itu ada ghanimahnya. Perang Uhud ada ghanimahnya. Karena sudah terjadi perang. Tapi kalau musuh itu menyerah sebelum perang, maka harta yang mereka tinggalkan menjadi harta pai. Tidak namanya ghanimah. Nah, pembagiannya juga berbeda. Ghanimah dibagi 5, 1/5 untuk Rasul, 4/5 untuk peserta perang. Kalau harta pai juga dibagi 5, tapi kebalikannya. 4/5 untuk Rasul, 1/5 untuk peserta yang ikut mengusir. Seperti pengusiran terhadap Bani Nadir di Madinah, karena mereka berkhianat kepada Rasul. Baik, jadi umirtu an uqatilan nas. Saya disuruh an uqatil sama dengan muqatalah, karena dia jumlah masdariyah. Disuruh memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan yang hak selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah,
dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini bukan berarti Rasul itu haus perang, haus darah, tidak. Tapi dalam rangka menegakkan kalimatullah, menegakkan agama, Rasul diperintah untuk berdakwah. Dimulai dengan mengirim surat, ajakan, mengirim utusan untuk beriman kepada Allah. Tapi bagi yang diajak tidak mau menerima, mereka membangkang, disitulah terjadi perang. Tapi bagi mereka yang menerima berarti masuk Islam. Yang tidak menerima dan tidak membangkang berarti tunduk di bawah Islam. Juga baik bagi mereka. Bagi yang tunduk tadi itu dijamin keamanannya, tidak dibunuh. Itu namanya kafir muahid atau kafir zimmi. Orang seperti ini tidak boleh diganggu. Siapa yang menzalimi kafir zimmi nanti akan berhadapan dengan Rasulullah di akhirat kelak. Jadi orang kafir itu dijamin keselamatannya di dunia Islam selama mereka tidak berkhianat, selama tidak mengganggu. Wa yuqimus shalah, dan sehingga mereka menunaikan salat, wa yutuz zakah, dan membayar zakat. Fa iza fa'ilu zalika, kalau mereka sudah melaksanakan itu, sudah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat, maka asamu minni dima'ahum. Asamu artinya terbebas, terpelihara dariku, dima'ahum, darah mereka. Dia tak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Wa amwalahum, atau mereka juga mesti dijaga. Alhamdulillah. Illa, kecuali bihaqqil Islam. Apa makna bihaqqil Islam? Kecuali mereka melanggar hak Islam. Apa itu hak Islam? Hak-hak yang dijaga oleh Islam. Namanya kalau dia murtad, berarti dia sudah melanggar hak Islam. Apa hukumannya? Hukuman mati. Setelah didakwahi kembali, diajak kembali. Kalau dia melanggar hak Islam dengan cara berzina, apa hukumannya? Rajam atau dicambuk. Berarti dia melanggar hak Islam. Kalau dia mencuri, berarti melanggar hak Islam. Berarti dia harus dipotong tangan dan seterusnya. Itu makna dari illa bihaqqil Islam. Kecuali dia melanggar hak Islam, maka tidak bisa terpelihara lagi darah dan harta mereka sesuai dengan pelanggaran hak Islam yang mereka lakukan. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Tapi dalam Islam, dalam hadis Nabi, orang yang sudah melaksanakan hukuman syariat di dunia, di akhirat kelak tidak akan dihukum lagi. Itu ada hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah mengadakan baiat dengan para sahabatnya di Madinah untuk pertama tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh anak, dan beberapa hal yang Rasul buat perjanjian. Lalu dalam hadis itu disebutkan siapa yang melanggar perjanjian ini, seandainya Allah iqab dia di dunia, maka itu menjadi kafarat baginya. Di akhirat tidak akan dituntut lagi. Kalau Allah berikan dia musibah, dituntut di dunia atau menjalani hukuman, di akhirat tidak diazab lagi atas dosa itu. Tapi siapa yang melanggar tapi tidak Allah berikan hukuman di dunia, tidak diazab di dunia, maka diserahkan kepada Allah. Insa'a aqabahu. Kalau Allah ingin, Allah akan menghukumnya di akhirat. Wa insa'a aba'anhu. Kalau Allah ingin, Allah akan memaafkan di akhirat kelak. Inilah dalilnya bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir seperti dakwah orang-orang Khawarij. Nah, itu. Kenapa? Karena masih ada kesempatan. Kalau Allah ingin, Allah akan maafkan. Kalau Allah menginginkan, Allah akan berikan azab. Berarti kan masih mukmin, tidak kafir. Masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah di akhirat kelak. Bagi yang tidak bertobat atau bagi yang tidak bertobat dan tidak mendapat hukuman dunia.
Nah, itu makna hadis yang ke-8. Kita lanjut dulu hadis yang ke-9. Haddatsani Harmalah bin Yahya at-Tujibi akhbarana bin Wahb akhbarani Yunus an Ibn Shihab akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman wa Sa'id bin al-Musayyib qala kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddits annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jelas ya? Sekali lagi. Haddatsani Harmalah bin Yahya at-Tujibi akhbarana ibn Wahb akhbarani Yunus an Ibn Shihab akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman wa Sa'id bin al-Musayyib qala kana Abu Hurairah yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dia menceritakan bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu." Apa saja yang aku larang kalian daripadanya. Di sini mana kira menunjukkan umum. Apa saja yang aku larang kalian daripadanya, fajtanibuhu. Jangan dekati atau jauhilah dia. Nah, semua larangan jauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya untuk melakukannya, faf'alu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah dari yang aku perintahkan itu mastata'tum. Apa makna mastata'tum? Apa makna yang tepat? Ada perintah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Apa artinya? Semampu itu artinya. Dia maknanya kanda itu kalau kata semampunya itu. Ma di sini menunjukkan juga makna kira. Ya ini maknanya di situ maksimal. Jadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sehabis kemampuan, bukan sekedar kemampuan. Beda itu. Sehabis-habis kemampuan itulah yang kita lakukan dalam rangka takwa. Maka apa yang Allah perintahkan sehabis-habis kemampuan lakukan. Kalau sudah tak mampu baru kita berhenti. Nah, itu maksudnya. Nah, apa bedanya? Kalau sekedar kemampuan yang penting dikerjakan. Kayak gitu. Tapi kalau sehabis kemampuan, semua usaha dikerahkan dulu untuk melaksanakan perintah itu. Ini juga yang dijelaskan kalau salah oleh Imam Nawawi ya ketika menjelaskan ayat tentang ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi haqqa tuqatih itu penjelasannya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian sehabis kemampuan, bukan sekedar kemampuan saja. Tapi ada usaha maksimal dulu untuk taat, untuk takwa. Itu makna dari mastata'tum. Nah, di sini juga begitu, fa'alu minhu mastata'tum. Kerjakanlah apa saja yang diperintahkan itu sehabis kemampuan. Nah, tentu kadang kala, bahkan sering kali ketika melakukan sebuah perintah berbenturan dengan perintah lain. Maka mana yang kita prioritaskan, harus tahu fikih prioritasnya apa. Berarti ketika kita melakukan yang ini kan tak mampu. Berarti lakukan yang lebih prioritas. Itu ada dalam sebuah fikih prioritas. Fa innama
Karena sesungguhnya hanyalah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah disebabkan kasratu masailihim, disebabkan oleh banyaknya pertanyaan mereka. Kalau bahasa kitanya nyinyir. Dalam agama ini jangan nyinyir. Kalau sudah diperintah bisa dikerjakan, ya sudah, kerjakan, jangan tanya lagi. Nah, jangan tanya-tanya lagi. Ustaz sering juga mendapati mahasiswa seperti itu. Tanya tentang tugas, sudah tugas buat dia, buat tugasnya begini, buat resume. Terus nanya lagi, tulisan tangan apa ketika ini Ustaz? Ustaz jawab lagi, tulisan tangan. Dia nanya lagi, nanti dikirimnya pakai pakai Google Drive kah atau ditulis? Ya udah ditulis saja. Akhirnya tambah repot, tambah sulit. Banyak sekali itu. Nah, jadi kalau sudah bisa dikerjakan, sudah, jangan tanya lagi. Kita juga Ustaz jam berapa ada di prodi? Nah, Ustaz ada jam siang. Jam berapa Ustaz? Nah, itu susah itu jawabnya. Padahal kalau sudah datangnya sudah selesai. Jadi jangan banyak-banyak tanya. Kalau sudah perintah agama jelas, ya sudah kerjakan. Wa ikhtilafu